Apakah ini berhasil? Mata lelaki tua kerdil itu membelalak. Selamat, Tuan ini adalah ikan cahaya suci murni, dengan panjang 1 jari, lebar 3 jari. Jika dijual di pasar gelap, umumnya bernilai 3 vena suci jangka menengah. Orang tua kurcaci itu juga berkata sambil tersenyum. Qin Chen juga tersenyum ketika melihat ini, hatinya tergerak, sepertinya aturan kematian memang efektif. Memikirkan hal ini, Qin Chen menjentikkan tongkatnya lagi. Qin Chen telah mengangkat joranya lagi, dan tiba-tiba, seekor ikan yang bersinar dengan cahaya ilahi ditarik ke atas, meronta-ronta dengan penuh semangat. Orang tua kurcaci itu tidak bisa berkata apa-apa. Apakah pemuda ini mengetahui triknya? Mengapa ikan menggigit begitu cepat? Ini tidak sejalan dengan akal sehat. Ikan senguang yang ditangkap Qin Chen kali ini beratnya setengah kati, yang hampir 2 kali lebih berat dari yang sebelumnya, dan penampilannya setidaknya beberapa kali lebih tinggi. Gulimo, kamu bisa belajar lebih banyak dari senior untuk mempelajari keterampilan memancing. Qi Tianxiong juga berkata sambil tersenyum. Qin Chen telah mendapatkan sesuatu, dia secara alami bahagia. Qin Chen melempar kail ke Nether Star River lagi, duduk di sana, menatap pelampung. Dia tahu sekarang bahwa aturan kematiannya sendiri cukup menarik bagi ikan senguang. Sesaat kemudian, pelampung bergerak lagi. Apakah itu ikan lagi? Kata Qin Chen menarik pancing dengan tiba-tiba. Kali ini, Qin Chen jelas merasakan tenggelamnya pelampung. Saat berikutnya, dengan suara air pecah yang keras, dia melihat seekor ikan abu-abu yang panjangnya lebih dari 1 kaki. Lalu itu ditarik. Ikan itu meronta, dan Gulimo berteriak, meninju, dan dengan keras, ikan itu dipukuli sampai mati, terengah-engah kesakitan. Ikan apa ini? Kata Gulimo buru-buru menatap lelaki tua kurcaci itu. Pria tua kurcaci itu membuka lebar matanya dan menatap Qin Chen. Apakah orang ini terlalu beruntung? Tidak lama setelah dia meletakkan kailnya, dia menangkap lagi ikan yang lain. Ini adalah ikan Pluto. Ini sedikit lebih tinggi nilainya daripada ikan senguang. Itu sangat berharga. Yang sebesar itu mungkin memiliki berat 3 atau 4 kati. Setidaknya bernilai 10 vena suci tahap akhir. Kata orang tua kurcaci itu tidak bisa berkata-kata. Dari segi pengalaman, dialah yang paling banyak, tapi dia melihat pelampungnya dan tidak bergerak di atas air. Melihat Qin Chen memancing, bagaimana bisa dia punya trik? Ini benar-benar panen yang besar. Gumam orang tua kerdil itu telah berada di pasar gelap selama puluhan ribu tahun, dan dia telah membimbing banyak master. Dikatakan Pak Tua itu bahwa ikan ini masih bisa dimurnikan. Qin Chen tergerak hatinya, dia dengan hati-hati merasakan ikan di depannya, dan mereka semua mengandung nafas dewa yang luar biasa. Mungkin karena kekuatan aturan menelannya sepanjang tahun. Setiap ikan mengandung kekuatan yang kuat, yang sebanding dengan beberapa obat suci top. Yang paling penting adalah kekuatan aturan tersebut berdampak besar pada yang mulia, dan itu cukup untuk membuat banyak orang tergerak. Tak heran jika ikan senguang ini sangat berharga di pasar gelap. Gumam Qin Chen tertarik dan menangkap beberapa ikan secara berurutan, dan mereka memiliki bentuk dan warna yang berbeda, yang memberi Qin Chen pemahaman baru tentang Nether Star River. Memikirkan hal ini, Qin Chen memasukkan ikan Pluto ke dalam ember, lalu melemparkan jorannya lagi. Setelah Qin Chen melempar joran lagi, dia menunggu dengan sabar. Kali ini, tubuhnya melonjak, dan lebih banyak aturan kematian yang disebarkan. Di pancing yang terendam di galaksi, napas kematian yang mengepul melonjak. Namun, yang aneh adalah setelah umpan kali ini, pelampung tidak bergerak, seolah-olah semua ikan telah menghilang. Qin Chen menahan napas dan menempatkan jiwanya ke alam halus, seolah-olah dia telah bergabung dengan galaksi bawah. Bersenandung, palu yang memenuhi langit di tubuh Qin Chen bergerak dengan tenang. Dan langit penuh bintang muncul di atasnya, mekar dengan aura misterius, seolah beresonansi dengan galaksi hantu. Samar-samar,
Qin Chen merasakan jiwanya seolah-olah dia bisa melihat bagian dalam neter galaksi. Di galaksi ini, tampaknya ada kilau misterius yang melonjak. Kilau ini sangat misterius, seolah-olah ada beberapa pola yang diukir dengan rune yang berkedip, tetapi tidak jelas apa itu. Yang lebih mengejutkan Qin Chen adalah bahwa dari dasar gelap sungai Nether Star, ada suara-suara bisikan, seolah-olah seseorang mengoceh di telinganya, memanggilnya untuk menyesuaikan ke dasar galaksi. Sesaat kemudian, bayangan hitam besar melintas di dasar Nether Star River, sebesar benua, yang terlalu menakutkan. Apa ini? Kata Qin Chen terbangun dari keadaan jiwa, dia terkejut, apa yang baru saja dia lihat. Apakah itu ikan suci di galaksi hantu? Atau sesuatu yang lain? Qin Chen menahan napas dan merasakannya lagi, tetapi dia tidak bisa lagi memasuki keadaan sebelumnya. Palu yang memenuhi langit di tubuhnya juga kembali tenang, melayang di sana dengan tenang. Qin Chen juga terkejut, karena kali ini, dia merasa ikan yang dia tangkap benar-benar luar biasa. Dia bahkan belum mulai menaikkan joran, tapi kekuatan mengerikan akan menariknya ke Nether galaksi. Ikan apa yang memakan umpanmu? Kata orang tua kurcaci itu tertegun, bahkan joran Qin Chen bengkok seperti ini, dan pasti ada ikan besar yang terpancing. Qin Chen mendengar suara besar membelah udara, dan seekor ikan besar yang panjangnya 1 meter dan penuh cahaya ilahi diangkat oleh Qin Chen. Ikan besar itu terangkat, dan semua orang merasa matahari yang terik tiba-tiba terbit di atas galaksi yang gelap, dan cahaya yang menyilaukan membuat mereka hampir tidak bisa membuka mata untuk sesaat. Lelaki tua kerdil itu menatap kosong, pemandangan yang dia lihat saat ini hanyalah hal yang paling mendebarkan yang pernah dia temui dalam hidupnya. Kekuatan ikan berwarna-warni ini terlalu besar. Saat Qin Chen baru saja memasukkan ikan koi pelangi ini ke piring giok keberuntungan alam semesta, sebuah suara terdengar dari galaksi, dan mereka melihat ke langit, sebuah kapal bintang datang perlahan dari jauh. Itu adalah anggota Black Gold Zerg. Jenderal Camilla dari Black Gold Zerg juga melihat Jenderal Qiong dan yang lainnya saat ini, dan matanya langsung memadat. Seekor ikan besar dengan lampu warna-warni dan janggut mengejutkan Jenderal Camilla dan Master Black Gold Zerg lainnya. Jenderal Qiong, jangan datang tanpa cedera. Saya tidak pernah berpikir bahwa broter ini akan mendapatkan panen seperti ini kali ini di Nether galaksi. Ini memuaskan dan layak dirayakan. Kata Jenderal Camilla mengemudikan perahu lebih dekat dan berkata sambil tersenyum. Apakah ada yang perlu dirayakan? Apakah ada hubungannya dengan Zerg emas hitammu? Gulimo mencibir dengan jijik. Jenderal Camilla tidak peduli dengan ejekan Gulimo. Dia melirik ke Qin Chen dan berkata, temanku ini tampaknya telah menangkap ikan keramat yang berwarna-warni. Ini terlihat sangat baru. Saya ingin tahu apakah teman ini dapat mengeluarkannya dan memperlihatkannya pada kami. Kata Jenderal Camilla. Tidak, jawab Qin Chen meliriknya terlalu malas. Senyum di wajah Camilla menegang, tapi dia tetap mengangkat senyumnya dan berkata sambil tersenyum, saya ini Camilla, Jenderal Black Gold Zerg. Karena teman ini bersama rombongan Wala Zerg, yang mulia seharusnya mendengar tentang Zerg emas hitam saya. Status klan emas hitam saya di klan Zerg jauh lebih tinggi dari klan Wala. Mungkin Anda masih belum tahu, klan Wala belum mendapatkan apapun di medan perang 10.000 klan selama bertahun-tahun, kata Camilla menatap mata Qin Chen sambil berbicara. Apakah ini ada hubungannya denganku? Jawab Qin Chen tidak peduli untuk memperhatikan orang lain, dan berkata kepada lelaki tua kurcaci itu, ayo pergi, kendarai perahunya, ayo pergi dan lihat di tempat lain. Kata Qin Chen, menurutku tubuhmu terlihat seperti ras manusia. Qiong, kamu Wala Zerg akan berkolusi ke ras manusia, betapa beraninya kalian. Pada saat ini, serangga emas hitam di belakang Camilla berteriak dengan dingin. Melihat bahwa Qin Chen mengabaikannya, ekspresi Camilla tenggelam, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, yang mulia sepertinya bukan anggota Zerg saya. Apakah tidak takut menjadi sasaran Zerg saya?
kata Jenderal Chamila. Apakah kamu mengancamku? Jawab Qin Chen memberinya tatapan dingin. Saya tidak bisa berbicara tentang ancaman, saya hanya ingin berteman dengan Yang Mulia. Chamila berkata dengan dingin. Haha, bagaimana caramu berteman? Qin Chen melirik Chamila dan berkata dengan malas. Chamila menyipitkan matanya dan berkata, aku, Black Gold Zerg dan klan Wala, keduanya berada di bawah kendali klan iblis yang sama, dan mereka dianggap berdekatan. Yang Mulia baru saja menangkap ikan berwarna-warni. Dengan cara ini, saya akan mengeluarkan Saint Lord Saint Fein jangka menengah. Yang Mulia menjual ikan warna-warni ini padaku, bagaimana? Ucap Jenderal Chamila. Saint Lord Saint Fein jangka menengah. Seenak jidatmu doang menawar ikan. Sebelum Qin Chen dapat berbicara, Gulimo telah berbicara dengan mengutuk. Qin Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, akhir-akhir ini, banyak ras sampah datang untuk berteman denganku. Pergilah, keluarga kerajaan Zekmu tidak layak. Saya khawatir kalian akan dilempar langsung ke neter galaksi sebagai umpan, ayo pergi. Qin Chen berkata dengan ringan ke pria kurcaci itu. Jenderal Qiong juga berteriak dengan lugas, dan dia juga tahu bahwa Qin Chen berani mengatakannya. Tentu saja dia juga memiliki kepercayaan diri, pihak lain hanya mengandalkan Raja Iblis dari ras Iblis Mati sebagai backingan. Ketika Qin Chen mengatakan kata-kata seperti itu, wajah Chamila dari Black Gold Zerg tiba-tiba menjadi dingin. Sombong? Anak ini terlalu sombong. Chamila sangat marah, dan kekuatan Yang Mulia seperti gelombang besar, Chamila tiba-tiba menembak, wajah Tianxiong tiba-tiba tenggelam, dan Qin Chen sedikit menyipitkan matanya. Jangan bertarung di kapal luar angkasaku. Pada saat ini, klan batu di kapal luar angkasa tiba-tiba berbicara. Ini adalah aturan yang jelas untuk semua ras. Biarkan aku mengampuni nyawamu untuk saat ini. Kata Chamila mendengus dingin. Qin Chen tidak repot-repot untuk melihatnya. Klan batu segera mendesak kapal luar angkasa untuk menghilang di neter galaksi, sementara Chamila berdiri di haluan kapal luar angkasa, dengan dingin menyaksikan Qin Chen dan yang lainnya menghilang. Tuanku, biarkan mereka pergi seperti ini, kata serangga Zunhan di belakang Chamila. Apa menurutmu aku benar-benar ingin melakukannya sekarang? Saya mencoba beberapa kali, dan Tianxiong tetap tenang, bahkan dipimpin oleh pria itu, identitas orang ini pasti luar biasa. Chamila berkata dengan dingin, Tuanku, maksudmu, dia adalah anggota ras iblis. Itu sebabnya Raswara tidak punya rasa takut. Ucap bawahan Chamila mendengus dingin, matanya menunjukkan niat membunuh yang mengerikan. Chamila mencibir dengan dingin, ikan berwarna-warni sebelumnya terlihat luar biasa, kemungkinan besar itu adalah harta yang aneh. Selama kita menyebarkan berita ini, maka kita cukup menunggu hasilnya. Kata Jenderal Chamila, di tempat Qin Chen saat ini. Tuanku, saya telah membuat tuanku mendapat masalah. Jenderal Qiong berkata dengan senyum masam. Tidak apa-apa, jawab Qin Chen melambaikan tangannya. Qiong, apakah kamu ingin menikmati Black Gold Zerg? Kata Qin Chen sambil tersenyum. Jenderal Qiong tiba-tiba terkejut. Tuanku, apa maksudmu? Memikirkan apa yang dikatakan Qin Chen, hatinya tidak bisa menahan kegembiraan. Saat ini di tempat lain di danau di neter galaksi, dua sosok sedang memancing di haluan kapal bintang. Tiba-tiba, salah satu dari mereka membanting sebuah joran, dan seekor ikan sen guang seukuran telapak tangan dengan cepat terbang dan langsung jatuh ke tangan orang itu. Itu adalah Raja Iblis Api Merah dan Molly. Tuan Qian, saya khawatir tidak ada seorang pun di pasar gelap ini yang bisa lebih baik dari saya dalam memancing ikan sen guang. Molly berkata dengan bangga. Cepat, barusan ada yang menangkap koi pelangi. Pergi dan lihat. Pada saat ini, dua kapal luar angkasa dengan cepat melewati Molly dan Iblis Qian. Koi pelangi, gumam Molly dan Raja Iblis Qian saling memandang, dan mata mereka sedikit terkejut,
tapi ini adalah ikan yang sangat berharga di Nether Star River yang ditangkap oleh seseorang. Wajah Molly tiba-tiba menjadi malu. Sebelumnya dia mengatakan bahwa tidak ada yang lebih baik darinya, mengapa tiba-tiba ada yang menangkap Rainbow Koi. Ayo pergi juga dan lihat. Kata keduanya segera menyingkirkan pancingan dan dengan cepat mengarahkan perahu mereka. Pada saat ini, setelah lebih dari sebulan berlayar, Qin Chen dan yang lainnya telah menembus ke tempat yang sangat dalam di Nether Star River. Di kapal luar angkasa, beberapa orang sedang minum sup ikan, semuanya menunjukkan ekspresi ceria. Bahkan lelaki tua kurcaci itu diberi semangkuk kecil. Tapi ekspresinya kusam, dan hatinya hancur. Qin Chen ini benar-benar memasak ikan yang dia tangkap di Nether Star River. Anak ini terlalu boros. Dia tidak tahu bagaimana caranya mengeluh. Ini adalah ikan Pluto, jika dia menjualnya di pasar gelap, dia pasti bisa menjualnya dengan harga yang bagus. Secara alami, Qin Chen tidak peduli tentang ini. Dia harus mengatakan bahwa sup ikan ini sangat enak. Ketika dia meminumnya, kekuatan yang melonjak membuat orang merasa seperti telah memasuki awan. Sayang sekali Ruyu dan Qiansu tidak ada di sini. Kata Qin Chen berpikir dengan sedikit penyesalan. Setelah Qin Chen selesai memakan ikannya, dia langsung mulai memancing lagi. Kali ini, setelah mengambil sup ikan, Qin Chen tampaknya memiliki pemahaman baru tentang Nether Galaxy, dan dia langsung memasuki keadaan tersebut. Tiba-tiba, pelampung Qin Chen bergerak dengan keras, dan seluruh kapal luar angkasa ditarik dalam sekejap. Seluruh kapal luar angkasa tampaknya diseret oleh kekuatan yang sangat besar, bergetar luar biasa, dan hendak ditarik keluar. Apa yang terjadi? Kata orang tua kerdil dan yang lainnya, semua melihat ke atas dengan ngeri, dan melihat bahwa pancing di tangan Qin Chen telah roboh, dan tali pancing itu juga ditarik dengan kencang, membuat suara berderak. Qin Chen memegang pancing di kedua tangan dan tidak membiarkan pancing lepas dari tangannya. Ini bahkan menyebabkan kapal luar angkasa ditarik. Qin Chen juga terkejut. Melalui aturan, dia jelas merasa bahwa kail ikannya telah menangkap keberadaan yang sangat menakutkan. Auranya sangat membara, dan kekuatannya luar biasa, bahkan Qin Chen hampir tidak bisa menariknya untuk sementara waktu. Cepat, pegang kapal luar angkasa ini. Teriak Qin Chen mendengus, dan cahaya ilahi meledak di matanya, yang jelas merupakan hal yang baik. Tuanku, aku akan membantumu. Tanpa Qin Chen berbicara, Gulimo, Kibuman, dan Jenderal Qiong semuanya telah maju. Qin Chen sangat gembira. Yang paling dia khawatirkan adalah kapal luar angkasa ini tidak tahan tarikan ikan besar. Sekarang kapal luar angkasa itu stabil, jelas jauh lebih stabil daripada yang dia bayangkan, dan dia langsung menetap. Qin Chen tiba-tiba mengeluarkan teriakan di mulutnya, seperti guntur dan raungan, dan pada saat yang sama dia membanting pancingnya dan menggedor, dan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam 6 reinkarnasi pedang ditampilkan dengan gila-gilaan. Tiba-tiba, permukaan laut mengeluarkan suara air pecah. Cahaya merah menyilaukan tiba-tiba muncul dari dasar laut. Cahaya merah ini terlalu menyilaukan, dengan aturan jalan yang mengerikan, setiap orang silau hampir tidak bisa membuka mata. Pada saat ini, semua orang dapat melihat dengan jelas, ternyata itu adalah lobster merah. Yang paling mengejutkan Qin Chen adalah ekspresi antropomorfik dari lobster kecil ini, seolah-olah dia memiliki kecerdasan, dan sepertinya ada jejak aura naga pada lobster ini. Hati Qin Chen tergerak, apakah lobster ini sejenis spesies asing? Kesadaran ketuhanannya tersapu, dan dia tenggelam ke dalam tubuh lobster, dan tiba-tiba dia merasakan aura yang berkobar mengembun, mengandung prinsip-prinsip yang menakutkan. Lobster apa ini, dan jenis apa? Kata Qin Chen menatap pria tua kerdil itu. Orang tua kerdil itu buru-buru mengeluarkan sebuah buku tua dan lusuh dan menggeledahnya. Orang tua kurcaci terkejut dan menunjuk ke sebuah buku bergambar di buku tua itu dan berkata, rumor kuno mengatakan bahwa ada naga merah raksasa di bawah galaksi bawah. Umurnya panjang.
Dikatakan bahwa ia dapat hidup selama jutaan tahun dan bahkan dapat berenang ke bawah neter. Naga merah tang raksasa sangat sulit untuk berkembang biak. Mereka sangat langka. Mereka seukuran gunung saat mereka lahir. Setiap 30.000 tahun, mereka melepaskan cangkangnya dan menyusut. Setelah itu, dia akan jatuh ke masa jatuh tempo. Jangka waktu jatuh temponya bisa panjang atau pendek, mulai dari ratusan ribu tahun hingga puluhan ribu tahun.